Berapa itu miliar? jumlahnya 140 miliar. Jadi anak-anak saya itu seumur hidup hanya untuk menggaji perusahaan di mana saya dianggap tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, yang mau saya keluhkan adalah pengadilan adalah adil atau tidak. Jadi persoalannya adalah saya bekerja puluhan tahun di suatu perusahaan. Saya menjadi pendiri, saya pemilik sebagai pemegang saham, dan saya juga direktur. Tiba-tiba setelah bekerja puluhan tahun, akhirnya tiba-tiba digugat. Yang gugat sesama direktur. Lucu juga, sesama pemegang saham. Tapi kenapa pengadilan mengizinkan? Mestinya yang menentukan ada rapat umum pemegang saham keseluruhan, RUPS ya. Tapi yang lucunya lagi, yang harus saya bayar adalah seluruh gaji sejak saya dibayar. Semuanya dikumpulkan, itu saya bayar dalam bentuk denda. Pernah nggak ada seperti itu? Lalu ada lagi, anak saya harus ikut menanggung. Bisa dibayangkan, itu pengadilan bagi saya itu super tidak adil dan betul-betul sesuatu yang kalau ini dilanjutkan maka akan super heboh, karena sudah terjadi di Jambi. Seorang guru, dia akhirnya mengajar dan lebih dari waktu pensiun karena diminta. Kemudian dia diberi gaji, tapi akhirnya gajinya diminta kembali karena ternyata surat untuk memperpanjang pensiun tidak diterima. Bagaimana? Kok bisa ya ada keterkaitan dengan anak ibu yang notabene tidak ada itu karyawan pun di itu yang super aneh, dan itu bisa saya buktikan keluar surat resmi. Berarti ibu ada dong strategi selanjutnya, dan ini mohon maaf sidangnya sudah berlangsung ibu? Ya, mulai besok akan saya viralkan. Kira-kira di pengadilan mana mungkin, atau ya, masih dalam proses lah ini ya? Saja masih dalam proses. Denda yang diberikan bukan tanggung-tanggung, itu diberikan juga ditambah dengan nama baik perusahaan yang terganggu. Itu jumlahnya 140 miliar. Jadi anak-anak saya itu seumur hidup hanya untuk menggaji perusahaan di mana saya dianggap tidak bekerja. Kalau tidak bekerja 3 tahun, 5 tahun, keluarkan aja pecat. Jangan tunggu sampai puluhan tahun kemudian harus bayar kembali. Kan super aneh. Di situ segi keanehannya sih, ada segi keanehannya itu ya. Itu bukan segi keanehan, terlalu aneh. Kalau saya ya mau bagaimana? Terus akhirnya hakim mengatakan ini putusan pengadilan harus ditaati. Tapi kita harus tahu ini pengadilan level apa? Pengadilan negeri, pengadilan tinggi juga sama, Mahkamah Agung juga sama. Jika sudah Mahkamah Agung sama, maka ada namanya jurisprudensi. Maka seseorang bisa mengatakan dengan nomor perkara, nomor sekian nomor perkara saya, ini ternyata seluruh gaji bisa diambil kembali. Bagaimana kalau terjadi pada orang-orang yang di PHK yang sedikit saja meminta untuk ya diberikan sesuai dengan peraturan dan akhirnya diancam kembalikan seluruh gaji. Sekarang gini, masa uang harus kembali 140 miliar? Sekarang saya harus dihukum bagaimana? Saya dihukum seumur hidup karena gaji tidak bisa dikembalikan. Apakah bisa gaji dikembalikan? Pernah ada nggak? Kamu kerja puluhan tahun, gaji kembalikan?
kok bisa dianggap ibu tidak kerja ya? Padahal kan di kantor ada CCTV, ibu hadir ke kantor juga kan? Ini yang super aneh. Sedangkan saya, saksi saya semuanya mengatakan saya yang bekerja keras. Tapi kalau itu nggak dianggap bagaimana? Harusnya sih ibu dengan bukti-bukti yang ada semua dikumpulkan sih. Semua bukti saya berikan. Bisa dimusyawarahkan ya. Ya, buat apa musyawarah terserahlah. Mau bertindak sebagai diktator. Jadi akhirnya negara ini nantinya jadi lebih, kalau menurut pandangan saya, terserah itu salah atau tidak, kalau kita melawan orang kaya, kita berbahaya. Tapi bukan di pengadilan di awal-awal selalu ada ini ya, apa, untuk damai gitu ya, pertama kali ya. Mediasi. Ya, mediasi tidak pernah ada. Duh, kok saya tidak pernah merasakan ada ya. Mestinya kan saya diundang. Tapi kalaupun begitu, masa saya mau bayar sekian banyak, masuk akal nggak? Sekarang apa yang akan orang lain lakukan? Apakah dia mau menyita seluruh harta saya? Apakah dia orang yang super kaya sampai pernah hampir setengah dari harta Lipo itu di majalah Forbes? Itu kan majalah yang sangat bisa dipercaya. Terus hanya minta itu dari saya, dan itu pun dividen tidak pernah diberikan. Ya super aneh lah, super serakah kalau menurut saya. Berarti dari pihak saudara pun belum ada itikad yang ya memang inginnya menjadi kaya sekaya-kayanya. Bagaimana nanti kalau saya bongkar, ada sesuatu yang akan saya bongkar. Bagaimana itu nanti, itu yang ada di majalah Forbes tahun 2014 dan ada di Straits Times Singapore tahun itu juga, ada di koran Indonesia tahun itu juga. Nanti akan seru. Ya sekarang cari sendirilah. Saya dulu terkenalnya direktur di perusahaan taksi terbesar yang mana? Terbesar itu cuma satu mestinya, tapi ya nggak tahu lah. Ibu mungkin sebagai saudara dari mungkin dari sama-sama sebetulnya begini. Atau ini kan perusahaan ini didirikan oleh 4 pengusaha yang tadinya saling tidak mengenal. 4 kelompok pengusaha itu satu persatu disingkirkan, dan sekarang saya disingkirkan dengan cara itu. Harta saya juga sudah mulai hilang. Ya, jadi ya jangan keterlaluan serakah lah. Ada keserakahan. Harta saya di saham semua sudah diambil secara di luar hukum. Sekarang diambil lagi jasa saya, harus saya kembalikan. Tanpa saya mereka berkembang nggak seperti ini? Itu yang saya tanyakan. Bagaimanapun juga prestasi sejak sekolah jauh di bawah saya. Dan yang membuat desain program di situ juga saya. Itu bisa dilihat dari berapa kali saya diundang sebagai pembicara di perusahaan komputer terbesar pada saat itu sejak tahun 1981. Itu mulainya kita berkembang. Tapi akhirnya malah mau direbut. Apa artinya? Tinggal menilai sendirilah. Saya tidak perlu bicara.